tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan dari pelajaran kita membaca sebuah risalah yang ringkas tentang di antara wasiat-wasiat wa min wasaya as-salaf lisyabab. Wasiat-wasiat para ulama terdahulu terkhusus untuk para pemuda. Sekarang kita akan masuk di wasiat yang ke-11. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-wasiyatul hadiyat asyarah. Wa min jumlati wasaya salafi rahimahullah lisyababi aydan ma jaa an abi al-malih qala lana ميمون بن مهران ونحن حوله يا معشر الشباب قوتكم قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله يا معشر الشيوخ حتى متى؟ Baik. Qala hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkata, Al-wasiyatu al-hadiyata asyara, wasiat yang ke-11, kata beliau, wa min jumlati wasaya as-salaf lisyabab aydan ma jaa an abil malih annahu qala. Ya, di antara wasiat as-salaf kepada para pemuda adalah apa yang diriwayatkan dari Abil Malih. Beliau menceritakan, qala lana Maimun ibn Mihran wa nahnu haulahu. Ya. Maimun bin Mihran berkata kepada kami saat kami sedang berada di sisinya. Iya. Maimun ibn Mihran salah seorang ulama. Beliau adalah Maimun ibn Mihran Abu Ayyub Al-Kufi. Ya, jadi beliau menceritakan, Abul Malih menceritakan bahwa dia sedang berada di sisi Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Ya ma'asyara syabab, wahai sekalian para pemuda, ya, quwatukum ij'aluha fi syababikum. Ya. Jadikanlah kekuatan kalian berada di masa muda kalian. Ya. Artinya, ya, buatlah perbanyaklah melakukan ketaatan di waktu muda, sebab disitulah kekuatan kalian. Ya. Wa nasyatukum fi ta'atillah, dan jadikanlah semangat kalian di masa muda di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ma'syarasy syuyukh hatta mata. Wahai orang-orang yang tua, para syekh, sampai kapan? Iya. Kata Syekh hafizahullah taala, jadi ini wasiat ya dari Maimun ibn Mihran rahimahullah taala, agar seorang itu senantiasa menjadikan ya masa-masa mudanya sebagai waktu semangatnya, ya, kekuatannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ausa rahimahullahu taala bistighlali quwwati syababi wa nasyatihi fi ta'atillahi azza wa jalla wa ma yuqarribuhu ilaihi. Ya, Maimun bin Mihran berwasiat ya untuk memanfaatkan ya kekuatan di masa muda dan semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma yuqarribuhu ilaihi, dan
hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, thumma qala ya ma'syara syuyukh hatta mata. Kemudian beliau berkata, wahai sekalian orang tua, sampai kapan? Apa maksudnya? Yakni hatta mata tantadhiruna wa la tastaghilluna hayatakum fi ta'atillahi azza wa jalla. Maknanya, sampai kapan? Ya, kalian menunggu, ya, dan tidak menggunakan hidup kalian di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya, ya, orang yang masih diberi kekuatan, nikmat, ya, kekuatan di masa muda, maka manfaatkan, ya, jangan disia-siakan. Ya, manfaatkan, jangan disia-siakan, dan jangan mengatakan, oh nanti bisa ya bertobat. Ya, nanti saya bertobat kalau saya sudah tua. Ya, nanti saya banyak melakukan amalan kalau sudah tua. Tidak. Ya, itu anggapan yang keliru. Itu anggapan yang keliru. Kenapa? Karena seorang hamba itu tidak ada jaminan bagi dirinya untuk dia bisa sampai di waktu tua. Ya, betapa banyak anak-anak muda yang tertawa di pagi harinya, padahal di waktu sore kematian telah menjumpainya. Betapa banyak pemuda yang asik tertawa di waktu sore dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa kain tenunnya sedang dijahit. Ya, maka ini adalah wasiat yang sangat berharga untuk kita senantiasa memanfaatkan dari masa-masa muda tersebut. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى الوصية الثانية عشرة عن الفريابي قال كان سفيان الثوري رحمه الله يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول إذا لم تصلوا اليوم فمتى. Taib. Al-wasiyatu tsaniyata asyara, wasiat yang ke-12, anil Firyabi. Dari Al-Firyabi rahimahullahu taala, beliau berkata, kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala yusalli thumma yaltafitu ila asy-syabab fayaqulu idza lam tusallu al-yawm famata. Ya, kata Al-Firyabi, adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah suatu ketika beliau melaksanakan salat. Ya, beliau salat. Tsumma yaltafitu ila syabab. Kemudian setelah salat, ia pun menghadap, ya, kepada para pemuda. Fayaqul, lalu beliau berkata. Ini terdapat, ya, bagaimana semangat para ulama terdahulu, ya, saling berwasiat, ya, memberikan ilmu kepada anak-anak muda. Ya, jadi beliau ketika selesai sholat, dia menghadap kepada orang-orang, lalu beliau berpesan. Ya, ini di momennya, ya. Idza lam tusallul yaum famata. Ya. Kalau kalian tidak sholat hari ini, maka kapan lagi? Ya. Kalau kalian tidak sholat di hari ini, di masa mudamu ini, maka kapan lagi kau akan mengerjakan ibadah sholat itu? Ya, kata Syekh, Ausa Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala syababa wasiyatan 'azimatan bistiglali syababihim fi taatillah. Imam Sufyan ats-Tsauri berwasiat kepada para pemuda dengan wasiat yang sangat agung untuk senantiasa memanfaatkan masa muda mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasyabu idza lam yastaghilla marhalata syababihi fi sujud lillahi azza wa jalla faqad yad'ufu wa yadkhulu
fi marhalatin min hayatihi yawaddu fiha ay yasjuda walakin la yastati' bisababi dha'fi qawahu. Ya. Kata Syekh, ya. Seorang pemuda, ya, kalau dia tidak memanfaatkan fase mudahnya tersebut, ya, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dia akan lemah. Lalu kemudian dia memasuki fase waktu, ya, yang waktu yang mana dia ingin, ya, untuk bersujud dalam keadaan dia tidak bisa lagi untuk bersujud. Ya. Kenapa? Kata beliau, disebabkan karena dia sudah lemah. Ya. Tubuhnya tidak mampu lagi. Ya. Ya. Anggota tubuhnya sudah loyo. Fala yatamakkanu minas sujud. Tidak memungkinkan lagi untuk bersujud. Walihada qala, oleh karena itu boleh berkata, idza lam tusallu al-yaum famata. Kalau hari ini, ya, kalian tidak sholat, maka kapan lagi? Ya, jelas ya? Dan ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang apa yang kamu inginkan. Maka sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Saya mohon kepadamu, ya, agar menemani engkau wahai Rasulullah di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au ghairu dzak?" Tidakkah kamu meminta selain daripada itu? Kata orang ini, itulah yang saya minta. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bikasrat fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Ya. Bantulah aku terhadap dirimu, ya, untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan syarat, kalau kamu ingin menemani saya di surga, maka engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di sini mirip, ya, dari wasiat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Selama kita masih kuat, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, maka pergunakanlah, ya, nikmat tersebut sebelum datangnya waktu di mana di waktu tersebut kita ingin melakukan ibadah-ibadah tapi sudah tidak mampu. Ya. Di masa muda mungkin kita masih kuat salat tahajud, ya. Ramadan salat tarawih tengah malam, ya. Bisa berdiri salat, ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri lama. Tapi orang-orang tua belum tentu bisa seperti itu. Ya, jadi banyak amalan-amalan yang di mana di masa muda seorang bisa mengerjakannya dengan baik, dengan tenang, ya, dengan penuh kegembiraan, yang ketika dia sudah tua, dia tidak bisa lagi seperti itu. Ya, dia tidak bisa seperti itu. Maka ini wasiat-wasiat yang sangat berharga dari para ulama terdahulu. Baik, kemudian yang ke-13. ثم الوصية الثالثة عشرة ما جاء عن ربيعة بن كلثوم أنه قال نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال يا معشر الشباب أما Ama, تش ama. أما تشتاقون إلى الحور العين. Baik.
Wasiat yang ke-13, kata beliau, maja'an Rabi'ah bin Kulthum annahu qol. Diriwayatkan dari Rabi'ah bin Kulthum, ya, beliau berkata, annahu qala nadhara ilaina Al-Hasan wa nahnu hawlahu syababun. Ya. Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala, itu memandang kepada kami dan kami dikelilingi oleh para pemuda. Faqala, lalu beliau berwasiat. Apa wasiat dari Al-Hasan Al-Basri? Ya ma'syarasy syabab, ama tashtaquna ilal huril 'ain. Wahai sekalian para pemuda, ya, apakah kalian tidak merindukan bidadari-bidadari yang bermata elok? Ya, subhanallah ya. Diingatkan tentang kenikmatan akhirat. Ya. Jadi wahai sekalian para pemuda, tidakkah kalian merindukan tentang bidadari-bidadari yang cantik jelita tersebut? Artinya apa? Jangan kalian merasa terlalaikan, ya, dengan kenikmatan, keindahan-keindahan apa yang ada di dunia sehingga kalian melupakan, ya, kenikmatan-kenikmatan yang berada di negeri akhirat. Kata Syekh, hadzal tifatun badi'un min al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala yudzakiru fihi syabba bi na'imil jannah. Ini adalah apa namanya? Pengalihan yang sangat bagus, yang sangat indah, ya, pandangan yang sangat indah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, di mana beliau mengingatkan para pemuda tentang kenikmatan surga. Wa ma fiha min maladzat wa masarrat. Dan segala kelezatan beserta kebahagiaan yang ada di dalamnya. Ya. Wallati minha al-hurul 'ain, al-hisan. Ya. Di antaranya, ya, termasuk di antaranya adalah termasuk di antara kenikmatan-kenikmatan surga adalah bidadari-bidadari yang cantik jelita. Ya, al-huru, al-ain, al-hisan. Ya. Liyatajaddada bidzalika an-nasyat wasyauq ila al-jannati wa na'imiha. Karena hal ini bisa memperbaharui, ya, semangat dan kerinduan kepada surga, ya, beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya. Maksudnya apa? Kalau seorang banyak membaca atau mendengarkan tentang bagaimana penggambaran para ulama terkait tentang kenikmatan surga, ya, maka itu akan membuat seseorang semakin bersemangat, ya, semakin rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan timbul pada dirinya motivasi agar dia semangat di dalam menyiapkan bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya. Iya. Wa idza qama hadza fi qalbi syabi dafa'ahu ba'da taufiqillahi ta'ala ilal ijtihadi fi a'malil akhirati was-sa'yi laha. Wallahu ta'ala yaqul wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya. Kata Syekh, apabila hal ini ada di dalam hati seorang pemuda, ya, maksudnya dia punya pikiran, ya, punya cita-cita yang kuat, ya, semangat yang tinggi untuk meraih surga, maka itu adalah hal yang dapat mendorongnya, ya, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang dapat mendorongnya untuk bersungguh-sungguh dan berusaha di dalam beramal untuk negeri akhirat. Ya. Ya. Jadi orang kalau dia punya cita-cita pasti dia akan apa? Semangat. Ya, sama di dalam kehidupan dunia ini. Kalau ada target
yang kita ingin raih, yang kita ingin capai, maka pasti kita akan apa? Bersungguh-sungguh bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, faulaika kana sa'yuhum mashkura." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-19, ya, ini patut ya dijadikan sebagai renungan ayat ini. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki, ya, yang menginginkan kehidupan akhirat, kemudian dia berusaha dengan sungguh-sungguh dalam keadaan dia beriman. Jadi perhatikan syaratnya. Siapa yang cinta terhadap negeri akhirat, rindu berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan kenikmatan surga, maka syaratnya harus punya kesungguhan. Ya, syaratnya apa? Harus punya kesungguhan. Ya, sebab apa namanya? Yang namanya keimanan itu ya bukan sekedar angan-angan saja. Ya, yang namanya keimanan bukan sekedar angan-angan. Ya, ingin mendapatkan surga harus berusaha. Ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, makanya dikatakan dalam ayat ini, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, rindu berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan kenikmatan surga, ya, syaratnya apa? Wasa'alaha sa'yaha. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang, oh saya mau masuk surga, saya ingin mendapatkan bidadari, tapi dia tidak mau berusaha di dalam kehidupan dunia ini. Itu namanya apa? Angan-angan saja. Iya. Jadi disebutkan, dia berupaya dengan sungguh-sungguh dalam keadaan dia beriman. Ya, harus dia beriman, dia harus belajar. Apa itu keimanan? Apa itu ilmu? Ya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri. Maksudnya apa? Dibalas dengan kebaikan. Ya. Siapa yang menginginkan negeri akhirat, dia berupaya bersungguh-sungguh mendapatkannya dalam keadaan dia beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang disyukuri, orang-orang yang dibalas apa namanya usahanya tersebut. Taib. Kemudian yang ke-14, ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى الوصية الرابعة عشرة ما جاء عن الحسن البصري أيضا رحمه الله أنه قال يا معشر الشباب إياكم والتسويف سوف أفعل سوف أفعل. taib, Masya Allah. Wasiat yang ke-14 ya. Di antara wasiat as-salaf, para ulama terdahulu untuk khusus untuk para pemuda adalah Maja'a anil Hasan al-Basri. Riwayat yang datang dari Al-Hasan al-Basri juga. Jadi sebelumnya datang wasiat itu, wasiat yang ke-13 tadi datang dari Al-Hasan al-Basri. Ini juga dari Al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ya ma'syarasy syababi, iyyakum wat taswif. Saufa af'alu, saufa af'alu." Wahai sekalian para pemuda, hati-hati kamu dari at-taswif. Taswif itu artinya menunda-nunda. Ya. Mau beramal nanti besok. Ya. Mau melakukan ketaatan nanti deh. Saya masih muda, nanti tua. Ini namanya apa? Taswif, hati-hati. Ya, dari namanya apa? Taswif. Makanya beliau sebutkan, ya maknanya apa? Saufa af'alu, saufa af'alu. Ya, saya nanti akan melakukannya. Nanti saya akan apa? Mengerjakannya. Ini namanya orang yang menunda-nunda di dalam beramal. Ya, jangan seperti itu. Kalau sekarang ada waktu untuk belajar, ya gunakan untuk belajar. Ya, karena apa namanya 1 jam ke depan kita tidak tahu apakah ada kesempatan untuk belajar atau tidak. Ya. Kalau di pagi ini ada kesempatan untuk zikir pagi, ya gunakan. Jangan bilang sebentar jam 8, jangan. Ya, jangan menunda-nunda amalan. Sebab ini hal yang terkadang
Seorang dia mau lakukan tapi dia tidak sempat. Ya. Iyyakum wattaswif. Wahai sekalian para pemuda, hati-hati kalian jangan menunda-nunda dalam beramal. Saufa af'alu. Nanti saya kerjakan, nanti saya kerjakan. Dan ini mirip, ya, apa yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Ya, jadilah kamu di dunia ini, ya, ka'annaka gharib, layaknya seperti orang-orang asing, tidak dikenal. Ya, bagaikan orang yang tinggal di negaranya orang, atau bagaikan orang yang melakukan perjalanan. Seperti itulah kehidupan dunia. Ya, misalnya ada orang yang dia mau melakukan safar dari Makassar misalnya ke Pinrang misalnya. Ya. Biasanya kalau orang melakukan safar ke sana, ya, dia akan singgah di Pangkep begitu untuk istirahat. Ya, untuk beristirahat. Tempat dia singgah untuk beristirahat, mungkin makan, menyiapkan bekal lagi untuk sampai ke Pinrang. Itulah kehidupan dunia. Jadi dia bagikan orang yang singgah di sebuah tempat, kemudian pergi meninggalkannya. Saking singkatnya kehidupan dunia itu. Iya. Makanya diibaratkan di dalam ayat Al-Quran, kehidupan dunia itu, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di akhirat, ya, di sisi Rabbmu itu bagaikan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Maksudnya bagaikan 1000 tahun di dunia. Paham? Maksudnya apa? Sehari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Subhanallah. Jadi kalau kita hitung-hitungan ada orang yang disiksa sehari di akhirat, mungkin disebabkan karena dosanya, itu kan seperti atau bagaikan berapa? 1000 tahun di dunia. Siapa yang sanggup? Ya, makanya kehidupan dunia adalah sesuatu yang apa? Singkat. Ya, selalu digambarkan di dalam Al-Quran bahwasanya kehidupan dunia itu adalah mata'ul gurur. Kesenangan yang menipu. Selalu dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ya, orang yang bermain-main, ya, senda gurau. Ya, singkat sekali. Nah, makanya di sini dalam hadis dikatakan oleh Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Ya, kalau Anda mendapati waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Ya. Wa idza asbahta fala tantadhirin masa. Kalau Anda memasuki waktu pagi, ya, jangan pernah menunggu bahwa saya akan mendapatkan waktu sore. Khud min sihhati kalimaradi, ambillah, ya, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayati kalimautik, dan ambillah, gunakanlah kehidupanmu sebelum kematian datang menjemputmu. Ya, sama di sini. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai sekalian para pemuda, ya, hati-hati kalian dari menunda-nunda. Ini banyak ya dari anak-anak muda yang terjangkiti oleh penyakit ini. Penyakit menunda-nunda. Ya, angan-angannya panjang dan tidak mau beramal kebaikan. Tapi kalau berbuat dosa dan maksiat, itu tidak ada menunda-nunda. Ya, dia segera. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kata Syekh hafizahullah taala, iyyakum wat-taswif. Hati-hati kalian dari menunda-nunda. Apa maknanya? At-taswifu huwa al-afatu allati ahlakat katsiran minasyabab. Yang menunda-nunda itu adalah sebuah penyakit yang banyak membinasakan kebanyakan dari pemuda. Banyak para pemuda yang dijangkiti oleh apa? Penyakit at-taswif ini. Kaqauli ba'dihim, Syekh contohkan, seperti ucapan sebahagian mereka, saufa atubu, ya nanti saya bertaubat. Ya kan? Tidak apa-apa. Ya. Kita masa muda ini kita gunakan untuk happy-happy, berfoya-foya. Ya kan?
Itu banyak seperti itu. Wa saufa uhafidhu ala shalah. Nanti saya jaga salatku. Sekarang masih muda, masih panjang perjalanan. Ya. Wa saufa abarru walidayya. Nanti baru saya berbakti kepada kedua orang tua. Itu apa? Taswif namanya, menunda-nunda. Hati-hati. Itu sebagian contoh. Fala yaf'alu wa la yubadir wa la yaktanim. Dia pun tidak mengerjakan amalan, ya. Dia tidak bersegera, ya, melakukan amalan, bahkan dia tidak punya persiapan. Bal yu'ajjil wa yusawwif, bahkan dia takjil, mengakhirkan, wa yusawwif, menunda-nunda, ya. Fa nafsuhu idza haddathathu bit taubah aw bil muhafadzati ala shalah wa ghairu dzalik ja'athu hadhihi al afatu wa sarafathu an hadzal khair. Ya. Jadi jiwanya, ya, apabila terbetik pada jiwanya ingin bertaubat, ya, atau ingin menjaga sholatnya, yang mau bertaubat, atau selainnya, maka datanglah penyakit ini, penyakit taswif. Ya, menunda-nunda, oh nanti kau bertobat. Wasarrafathu an hadzal khair, sehingga dia dipalingkan dari kebaikan, wala yazalu yusawwifu wa yuajjil hatta tafutahu barakatasy syabab wa iktimama waqtihi bil khair. Dan dia senantiasa seperti itu, ya, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda sampai luput dari keberkahan di masa muda. Ya, dia luput dari masa-masa di mana dia bisa melakukan amalan dengan baik, serta dia luput dari mempersiapkan waktu kebaikan untuknya. Ya. Makanya kita tahu, ya, kita pernah dengar hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, yang akan dinaungi pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini spesial orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 7 golongan tersebut, salah satu di antaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh memanfaatkan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa? Orang yang dikhususkan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh, wa rubbama ajjala ba'duhum taubah ila ayyasila ila umurin ma min hayatihi. Ya. Boleh jadi, ya, terkadang kebanyakan mereka saat akan bertaubat, ya, itu dia memasang target, yaitu usia tertentu dari kehidupannya. Ya. Dia menargetkan, oh nanti saya di umur sekian baru bertobat. Nanti saya seperti ini baru bertobat. Ya, dia pasang target. Ya. Fataktabutuhu almaniyatu qabla ayyasila ila dzalikal umur. Namun sayangnya kematian pun datang, ya, tanpa disangka-sangka, maksudnya kematian secara tiba-tiba sebelum usia yang dia targetkan untuk bertaubat. Ya. Terkadang ada orang seperti itu. Ya. Dia targetkan nanti di umur sekian baru saya bertobat. Ternyata umurnya tidak sampai di situ, tiba-tiba, ya, datang kematian secara tiba-tiba. Ini hati-hati, ya. Jangan sampai seorang menunda dari beramal, akhirnya dia tidak bisa, ya, melakukan apa yang dia inginkan, lalu kemudian kematian datang menjemputnya. Baik. Kemudian yang terakhir, ini wasiat yang ke-15, dan ini yang terakhir, ya. Baik. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى الوصية الخامسة عشرة ما جاء عن حفصة بنت سيرين أنها قالت يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب. Baik. Ini yang terakhir.
Kata beliau wasiat yang ke-15 diriwayatkan dari Hafsah binti Sirin, ya, seorang ulama perempuan yang bernama Hafsah binti Sirin. Ya, seingat saya Hafsah binti Sirin ini itu 5 bersaudara, ya, 3 laki-laki, 2 perempuan, semuanya ahlu hadis. Ini subhanallah keberkahan. Mereka bersaudara, 5 bersaudara, 2 perempuan dan 3 laki-laki, itu semuanya adalah ahlu hadis, perawi, dikenal. Ya, mereka adalah para ulama. Di antaranya yang biasa mungkin kita dengar namanya Muhammad bin Sirin. Ya. Ada juga saudaranya namanya Ma'bad bin Sirin. Ada juga saudaranya bernama Anas bin Sirin. Itu yang ketiga. Yang keempat ini Hafsah bintu Sirin, ya, perempuan. Dan yang kelima adalah Karimatu bintu Sirin. Karimah. Ya, namanya siapa? Karimah. Ini 5 bersaudara dikenal semuanya adalah ahlul hadis. Ya. Nah, di antaranya ini Hafsah bintu Sirin berwasiat. Beliau berkata, "Ya ma'syarasy syabab, khudhu min anfusikum wa antum syabab." Ya. Fa inni wallahi ma ra'aitul amala illa fi syabab. Wahai sekalian para pemuda, mulailah dari diri kalian, ya, selagi kalian masih muda. Ya, maksudnya mulailah, ya, pergunakanlah, ya, untuk beramal, ya, selagi kalian masih muda. Fa inni wallahi, sungguh demi Allah, ma ra'aitul amala illa fi syabab. Saya tidak melihat suatu amalan yang lebih baik untuk dikerjakan, ya, kecuali di waktu muda. Ya. Qaulaha, ucapan Hafsah di sini, ma ra'aitul amala illa fi syabab. Sungguh saya tidak melihat suatu amalan kecuali di waktu muda. Maksudnya apa? Ai anna marhalatasy syababi min a'zamil marahil allati hiya marhalatul khair. In wuffiqa syabu biidnillahi ta'ala liktimamiha. Maksudnya bahwa usia muda itu termasuk waktu yang terbesar, fase yang terbesar, yaitu waktu kebaikan, ya, fase kebaikan apabila seorang pemuda diberi taufik, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkannya. Ya, bisa menggunakannya dengan baik. Bainama idza laha an anigtimami marhalatihi. Ya. Beda halnya, ya, jika ia menyia-nyiakan dari memanfaatkan usia muda tersebut. Ya. Wastahlaka waktu syababihi fi tatabbu'il maladzat wasyahwat wa ma'aribin nafs wa hududhiha. Ya. Dia mengikuti, ya, waktunya akan habis, ya. Waktu atau masa mudanya akan habis karena hanya mencari kenikmatan, mengikuti syahwat dan kesenangan jiwa. Ya, terutama hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Ya, hanya untuk mencari kesenangan sesaat. Ya, wala siyamal muharramat. Apalagi pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad jana ala syababihi wa mustaqbalihi kama qala al-qail, maka sungguh dia telah merugikan, ya, masa mudanya serta masa depannya. Ya. Jadi orang yang tidak sibuk dengan kebaikan, masa mudanya dia tidak manfaatkan kepada perkara-perkara ketaatan, ya, maka boleh jadi dia akan memanfaatkannya dalam hal dosa dan maksiat. Ya, makanya kata Syafi'i rahimahullah, idza lam tashtagil bil haq fatashtagil bil batil. Kalau kamu tidak sibuk dalam ketaatan, perkara-perkara kebaikan, maka sebaliknya pasti kamu akan tersibukkan dengan apa? Perkara-perkara kejelekan. Ya. Jadi kalau orang tidak sibuk dalam belajar agama, dalam taklim, tidak punya keluangan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi waktunya tersebut akan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan terkadang dia tersibukkan
kepada hal-hal yang haram. Iya. Makanya sebagian penyair berkata, di sini sebutkan ma'aribu kanat fi syababi li ahliha idzaban fasarat fil masyibi adzaba. Kesenangan di masa muda bagi seseorang itu awalnya adalah menyenangkan. Ya. Namun saat tua itu berubah menjadi siksaan, penyesalan. Ya. Betapa banyak ya orang yang sadar di masa mudanya, dia sadar, baru bertobat, menyadari dirinya, dia menyesal, kenapa tidak dari waktu muda saya manfaatkan kehidupan ini. Iya. Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ya, kata seorang penyair Arab, ya, seandainya masa muda itu bisa kembali walaupun sesaat, maka saya akan mengabarkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua. Ya, maksudnya apa? Ya, itu angan-angan yang tidak akan mungkin tercapai. Dia mau kembali muda lagi untuk beramal, tidak ada seperti itu. Jelas ya? Taib. Kemudian terakhir kata Syekh di sini, fal ma'aribu ya kanat fi syababi idzaban wa yaraha fa'iluha hulwatan. Ya, kesenangan jiwa di saat muda itu awalnya memang nikmat, menyenangkan, manis. Falamma kabura fi sinni wajadaha adzaban alaihi. Ya, namun setelah usianya semakin tua, ia dapati itu sebagai siksaan baginya. Ya, wadzalika bisababi ma tarattaba 'alaiha minal awaqibil al-wakhimah. Yang demikian itu disebabkan karena pengaruhnya yang berdampak buruk. Ya. Kenapa ada seperti itu sebagai siksaan? Karena disebabkan perbuatannya di waktu dia muda. Ya. Jadi kan kita ketahui ya, dosa-dosa itu yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Jadi terkadang ada orang, ya, dia mungkin bersenang-senang, bernikmat-nikmat di masa mudanya dengan minum khamar, berjudi, ya, melakukan dosa dan maksiat. Ya. Dia merasakan nikmat. Dia tidak dapatkan akibatnya. Tapi nanti di waktu tua, dia baru tersiksa. Oh, ternyata apa yang saya rasakan saat itu akibat dari perbuatan kita di masa muda. Ya, al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu disesuaikan dengan jenis amalan. Balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Dan Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Taib. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, "Fasyababu marhalatun 'azimatun jiddan fi hayatil mar'i." Oleh karena itu, masa muda ini dia adalah fase yang sangat agung, sangat besar sekali di dalam kehidupan seseorang. Ya, kita ini di tempat ini, ya kita ini semua masih tergolong ya sebagai anak-anak muda walaupun sudah menikah. Karena saya sudah sebutkan di awal-awal pertemuan dalam membaca risalah ini bahwa para ulama menyebutkan usia muda itu berkisar pada umur 16 atau 15 sampai 40 tahun. Jadi jangan anggap, ya biasanya kan kalau kita orang Indonesia, pemuda itu namanya orang yang belum menikah. Ya. Enggak, pemuda itu dia sebelum mencapai 40 tahun, dia masih dianggap muda. Itulah waktu-waktu yang hendaknya seseorang memanfaatkannya dengan baik. Makanya kita ketahui ya, para nabi itu, ya, mereka diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu rata-rata di umur 40 tahun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Ya. Taib. Makanya kata Syekh oleh karena itu masa muda adalah masa yang sangat agung sekali dalam kehidupan seseorang. Yang bagi alaihi ayyuhsina miha. Hendaknya sepantasnya bagi setiap orang untuk menyiapkannya dengan baik. Wa ayyujahida nafsahu mujahadatan tammatan. Hendaknya setiap jiwa itu bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sempurna ala adami tahfiti khairiha, supaya tidak luput dari kebaikan di masa muda tersebut
serta wa barakatiha, keberkahannya. Musta'inan billahi azza wa jalla, tapi tentunya dengan memohon, ya minta bantuan, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taliban maddahu wa aunahu wa taufiqahu, ya minta kepada Allah bantuan, pertolongan serta taufiknya. Wa ayyudzakkira nafsahu bi anna Allah Subhanahu wa taala sa'iluhu an hadhihi al-marhalati su'alan 'aziman yauma yalqah. Dan hendaknya setiap orang senantiasa mengingat dirinya, ya, senantiasa introspeksi diri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang khusus terkait tentang masa muda ini. Ya, kan ada hadis ya yang disebutkan bahwa la tazulu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? An umrihi wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, di mana dia usangkan, di mana dia habiskan. Jadi ada pertanyaan khusus terkait tentang masa muda. Kau gunakan masa mudamu di mana? Di waktu muda kau kemana? Ya, kau ke masjid kah atau kemana? Ya, itu ada pertanyaan khusus. Taib, kata Syekh, hada ma tayassara jam'uhu fi hadzal bab. Ini yang dimudahkan untuk mengumpulkannya dalam pembahasan ini, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia yang tinggi, ayyuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, agar senantiasa kita diberi taufik kepada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, min sadidil aqwal, dari kelurusan berucap, wasolihil amal, diberi kebaikan, amalan-amalan soleh, wa ayyusliha lana sya'nuna kullah, agar memperbaiki keadaan-keadaan kita seluruhnya, ya, dan seterusnya dari penutup dari yang Syekh sebutkan, ya, wa alla yakilana ila anfusina tarfata ainin wa ayyahdiyana ilaihi siratan mustaqima, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah selesai dari risalah ini, min wasaya as-salaf lisyabab. 15 wasiat, ya, wejangan-wejangan para ulama terdahulu terkhusus untuk para pemuda. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Hada wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.